Empat teman menjelajah ke gua bawah laut di padang pasir, hanya untuk menemukan satu orang hilang ketika mereka kembali ke permukaan. Jadi, mereka segera menyelinap ke dalam gua untuk mencarinya, tetapi ketika mereka kembali, ada satu yang kurang. Hati yang baik, hari ini kita datang untuk melihat kisah yang luar biasa. Insiden lubang iblis di Amerika Serikat. Di sisi barat area 51 yang terkenal di Amerika Serikat adalah Taman Nasional Death Valley, seluas 14.000 km persegi di Amerika Serikat. Di sisi paling timur taman adalah gurun yang disebut Gurun Amaksa, dan tempat di mana kisah kita terjadi dalam masalah ini, lubang iblis, tersembunyi di sebuah oasis di gurun ini. Ini untuk benua Nevada, dengan Las Vegas berjarak sekitar 90 km dalam garis lurus. Hanya butuh 1,5 jam untuk berkendara ke sana. Seperti yang dapat Anda lihat dari peta, bagian tengah keempat dari pintu masuk ke lubang iblis telah ditutupi oleh pagar. Tetapi ada platform tampilan di dalam kotak untuk dilihat wisatawan. Pintu masuk ke lubang iblis dapat dilihat dari dek observasi. Pintu masuk lebih dari 2 meter di bawah tanah. Dari luar, hanya strip sepanjang 22 meter. Kolam sempit selebar 3,5 m. Ada juga beberapa perangkat pendeteksi di dalam air. Alasan lingkaran bukan untuk mengisi daya, tetapi untuk melindungi spesies mikro di dalamnya. Namanya Devil's Hole Pulpfish. Panjang ikan ini hanya 2,5 cm. Biru metalik, dengan kacamata seperti pelangi. Lubang iblis dianggap sebagai salah satu ikan terbaik di planet ini. Per April 2022, lubang setan juga mengangkat jumlah ikan menjadi hanya 175 ekor. Karena ikan ini terlalu langka. Jadi pada tahun 1952, Lulumen termasuk lubang iblis di Taman Nasional Death Valley, dan memasang pagar untuk melindunginya pada saat itu. Tapi alasan sebenarnya orang tertarik di sini. Tapi bukan ikan kecil ini. Ini adalah gua besar yang tersembunyi di bawah kolam. Mei 1964. Penyelam Kim Holtz dan timnya diperbolehkan memasuki gua untuk menjelajah. Setelah puluhan penyelaman, mereka secara bertahap mengetahui struktur lubang. Dari pintu masuk ke area di atas 10 meter, adalah aroma utama gua iblis Jiangyun. Lebih jauh ke bawah adalah bagian yang luas yang dikenal sebagai bagian utama. Sisi kiri gaya utama penuh dengan lorong lurus dan banyak ruang independen. Bagian bawah area ini adalah corong 30 hingga 50 meter di bawah air. Ini juga garpu di jalan. Di sebelah kanan adalah lintasan ke atas diagonal. Mengambang sepanjang jalan akan memasuki ruang ki dan darah. Dikenal sebagai bronze. Permukaan air di sana sama dengan permukaan gua. Jadi ki dan darah ini tidak boleh disegel. Tetapi ada banyak bagian kecil yang menghubungkan dunia luar. Jika tidak, permukaan air tidak akan sama dengan pintu masuk gua. Dan di sisi kanan bronze adalah bagian vertikal ke bawah. Kemudian saluran akan bifurcate lagi, dilingkarkan dengan sisa gua. Mereka semua mengarah ke ruang yang sangat besar di bawah ini. Dikenal sebagai Ngarai Acre. Itu panjangnya sekitar 150 meter. Lebar 30 m. Ruang besar setinggi sekitar 50 meter. Bentuk 3 dimensi ruang ini. Ini seperti kantong air panas kuno yang penuh dengan air. Di bagian bawah ngarai ada struktur seperti jam pasir lainnya. Mungkin terhubung ke sungai bawah tanah. Jim menyebut bagian ini sebagai mata air. Dan area di bawah saluran disebut ruang tak terbatas. Terlihat agak mirip dengan Sky Lake Jiudun di Doan, Guangxi. Namun, karena keterbatasan teknologi diving saat itu, Jim hanya turun sekitar 100 meter. Untuk bentuk Acre Canyon, itu hanya memberi tebakan kasar. Adapun seperti apa kedalaman gua itu, tidak ada yang tahu. Penemuan ini menimbulkan sensasi segera setelah dilaporkan oleh media. Ditambah dengan deskripsi Jim tentang keindahan gua. Paul menodai lubang di matanya yang rendah. Dia seorang pelayan restoran di dekat Nevada dan laboratorium. Paul bukan penyelam profesional. Pengalaman menyelam masih di level pemula. Memindahkan pengalaman potensial bahkan kurang menyedihkan. Tapi ketika dia melihat, Jim tidak bisa tidak menggambarkan keindahan gua iblis.
Jadi dia memutuskan untuk mengundang 3 teman untuk mengalaminya bersama. Ini adalah David dan Ort bersaudara. David baru saja menjadi kakak iparnya beberapa bulan yang lalu. Hampir sama dengan Paulus. Pengalaman potensial bergerak 3 orang juga hampir nol. Tetapi kaum muda tidak takut pada langit dan bumi. Kami berempat berhasil. Pada malam tanggal 19 Juni 1965, 4 orang di dalam mobil dengan peralatan dan keberanian mereka. Mengapa mereka harus memainkannya? Kita sudah membicarakannya sebelumnya. Untuk melindungi seni bela diri Binwei. Pada saat itu, lubang iblis sudah dipagari. Itu sebabnya mereka berempat memilih untuk menyelinap pergi di malam hari. Tidak ada yang akan memperhatikan mereka saat itu. Setelah tiba di dekat lubang iblis, beberapa orang memarkir mobil yang bagus. Temukan lubang di pagar dan pergilah ke sana. Tapi yang terjadi adalah, tetapi saudara di antara saudara Ort mundur. Untuk kemudahan pembedaan, kita akan memanggil kakakku Big Ort setelah dia. Kakakku adalah Ort kecil. Akhirnya, Big Ort tinggal di gua dan penjaga. 3 lainnya menyelam ke dalam banyak air. Mereka menempatkan 1 set botol peredam tekanan di habitat ikan yang kaku. Kemudian mereka bertiga turun ke bawah. Mereka segera tiba di pintu masuk ke ngarai Acre. Melihat ruang gelap kosong di bawah ini, yaitu berbagai bentuk kalsit di sekitar Anda. Beberapa orang bersemangat. 3 orang menikmati pemandangan dari gua sambil bergerak perlahan, tanpa disadari. Mereka benar turun sekitar 90 meter. Kedalaman ini, bahkan sampai hari ini, sulit bagi sebagian besar penyelaman gua. Dan ini masih menggunakan peralatan menyelam amatir. Setelah beberapa saat, Little Art menyadari bahwa gasnya hampir habis. Jadi dia memberi isyarat bahwa mereka berdua harus naik. Kemudian mereka mengikuti tali dan mulai mengangkat air. Tapi kembali ke titik dekompresi. Little Art dan David menemukan Paul bahkan tidak berada di belakang mereka. Mereka menunggu beberapa saat dan Paul masih tidak muncul. Mereka berdua bahkan tidak menyelesaikan prosedur pengurangan stres. Cepat dan naik ke permukaan. Setelah mengganti layar bendera baru, mereka langsung turun mencarinya lagi. Tetapi dalam perjalanan turun, mereka tidak pernah bertemu Paul. Jadi mereka berdua pergi ke Acre Canyon lagi. Cari di area kiri. Menatap ruang gelap gulita. Seni kecil tiba ketakutan. Plus, gasnya mungkin tidak cukup depresurisasi. Jadi dia juga tidak menyapa David. Dan mulai berenang kembali di sepanjang tali sendirian. Ketika dia kembali ke titik dekompresi, perlahan kembali ke ketenangan. Tapi tiba dia tahu. David sepertinya tidak mengikuti. Sampai dia selesai melakukan dekompresi. David juga tidak muncul. Setelah Anda pergi keluar, dia memberitahu saudaranya tentang hal itu. Tak satu pun dari saudara itu berani turun. Mereka langsung menyetir. Kembali ke Las Vegas untuk mendapatkan bantuan. Ketika polisi menerima berita itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menunjuk Jim Hodges, yang menjelajah ke sini, untuk meminta bantuan. Pagi hari tanggal 20. Jim dan temannya bergegas ke lubang iblis. Mereka memutuskan untuk membagi menjadi 3 kelompok untuk mencari. Jim turun lebih dulu dengan orang lain sebagai kelompok pertama. Rute ini sama dengan rute penyelaman trio Paul. Tapi selain menemukan senter di 30 meter, mereka berdua tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian kelompok kedua mengambil alih dari Jim dan masuk ke dalam air. Mereka akan mencari area di sebelah kiri antara 20 dan 50 meter. Karena menurut Arthur Junior, kedua kalinya dia muncul. David berenang ke arah itu. Kelompok kedua penghuni asrama memang membuat penemuan di sini. Masker dan tabung pernapasan. Seharusnya milik Dawei. Tetapi mereka mencari di semua jalur dan ruang pribadi. Tidak ada tanda David juga. Setelah kembali ke permukaan, kerumunan mulai menganalisis.
Apakah Paul dan Davy akan kembali? Aku menyimpang ke Browns di sebelah kanan. Jika demikian, kemudian mereka dapat bertahan hidup setelah mencapai ruang Ki dan darah. Jadi kelompok penyelam ketiga pergi untuk melihat Browns. Perjalanan ini adalah yang paling merepotkan dari seluruh operasi pencarian. Waktu paling berbahaya. Mereka harus turun ke corong terlebih dahulu. Dan kemudian ke lorong ke Browns. Karena sampai ke mobil. Jadi sebelum kita masuk ke Browns, mereka harus melakukan dekompresi terlebih dahulu. Setelah melepaskan ruang Ki dan darah, dan kemudian keluarkan secara vertikal dari ujung yang lain. Kemudian ikuti saluran koneksi kembali ke corong. Dan kemudian mulai naik. Dekompresi kedua. Tetapi pencarian ini juga tidak menghasilkan apa-apa. Pada titik ini mereka mencurigai. Apakah mereka berdua akan jatuh ke kedalaman gua? Jadi kelompok pertama Kim dan teman-temannya menyelam kembali ke dalam air. Mereka berada di area 100 meter di bawah air. Melihat lagi untuk sementara waktu. Tapi masih belum ditemukan. Karena aku tidak tahu apakah dasar gua bisa turun. Kim dan rekannya tempatkan tali yang mengikat beban. Lemparkan ke jalur air. Akibatnya, tali sepanjang 284 meter tidak menyentuh bagian bawah lubang hingga terlepas. Ini berarti bahwa kedalaman lampu iblis setidaknya 380 meter. Jika keduanya benar jatuh ke dasar gua. Teknologi Anda tidak dapat mencarinya. Mereka berdua harus menyerah mencari jalan kembali ke permukaan. Anggota keluarga yang menunggu di luar menangis ketika mendengar berita itu. Rekaman yang Anda lihat diambil oleh media hari itu. Dua di sebelah kiri adalah Big Ort yang menghibur Ibu Dawei, Rose. Di sebelah kanan adalah Ibu Dawei, Rose, dan istri Dawei, Paula. Paula kehilangan suami dan saudara lakinya dalam satu hari. 3 penyelam dari United States Geological Survey, 1991. Hingga 133 meter di bawah air. Tapi kemudian mereka tahu. Yang Anda masuki bukan saluran Eye of Water. Ini bukan ruang tanpa batas. Ini adalah jalur sabuk satria ke bawah yang baru. Kamu juga tidak bisa melihat bagian bawah gua di sana. Ini berarti bahwa struktur lubang iblis mungkin lebih rumit dari kursi. Tapi demi melindungi Devil's Cave Riverfish. Secara resmi tidak sejak itu tetapi memungkinkan penelitian lebih lanjut. Karena relatif mengetahui kedalamannya. Melindungi Riverfish gua iblis bahkan lebih penting. Tapi sekarang mereka berada di luar gua. Berhasil membudidayakan kabut es krim ini. Saya percaya bahwa ketika jumlah mereka meningkat, eksplorasi ilmiah lubang iblis pasti akan terbuka lagi. Baiklah, itulah akhir dari video untuk episode ini. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru dan semoga sukses.